Berkubur di tepi Danau Galilea, sebuah gereja Bizantium berusia 1500 tahun menyimpan rahasia mengejutkan. Saat para arkeolog menggali, mereka menemukan mosaik Yunani di lantainya dengan huruf-huruf yang masih begitu jelas, seolah baru dipahat kemarin. Tulisan itu bukan sekedar doa. Ia menyebut Petrus bukan hanya seorang murid, melainkan pemimpin para rasul dan pemegang kunci kerajaan surga. Sebuah pernyataan singkat yang menggemakan Matius 16:19, ayat yang selama berabad-abad menjadi dasar perdebatan posisi Petrus dalam sejarah gereja. Apakah ini hanya ornamen indah dari masa Bizantium? Atau bukti nyata bahwa umat Kristen awal benar-benar meyakini otoritas khusus Petrus sejak awal? Penemuan ini bukan sekedar arkeologi, ia adalah pesan dari masa lalu yang mampu mengguncang hingga hari ini. Betsaida adalah sebuah kota nelayan di tepi Danau Galilea yang disebut berulang kali dalam catatan Injil. Kota ini dikenal sebagai kampung halaman tiga rasul, yaitu Petrus, Andreas, dan Filipus. Tradisi Kristen menyebut Betsaida sebagai tempat terjadinya beberapa peristiwa penting dalam pelayanan Yesus, mulai dari penyembuhan orang buta hingga mujizat memberi makan ribuan orang dengan roti dan ikan. Perairannya juga dikaitkan dengan kisah Yesus berjalan di atas air. Namun di balik semua itu, catatan Injil juga menggambarkan Betsaida sebagai kota yang dikecam karena penduduknya tidak bertobat meski telah menyaksikan banyak mujizat. Setelah itu, nama Betsaida menghilang dari sejarah. Para peziarah berusaha mencari lokasinya, tetapi yang tersisa hanya legenda. Selama berabad-abad, kota ini tetap menjadi salah satu misteri besar arkeologi Alkitab. Sejak abad ke-19, para arkeolog mencoba menentukan lokasi Betsaida. Salah satu kandidatnya adalah Ethel, sebuah gundukan sekitar 2 km dari Danau Galilea. Namun jarak ini menimbulkan pertanyaan, karena sulit membayangkan sebuah desa nelayan bisa berada sejauh itu dari tepi air. Setelah Perang 6 Hari tahun 1967, penelitian di kawasan ini kembali aktif. Kandidat lain pun muncul, yaitu El Araj, sebuah lokasi yang lebih dekat dengan danau. Di sana ditemukan pecahan keramik, mosaik, dan jejak permukiman yang menunjukkan adanya hunian berkelanjutan selama berabad-abad. Meski begitu, perdebatan tetap berlangsung. Untuk memperoleh kepastian, para arkeolog memulai penggalian sistematis di El Araj pada tahun 2016. Pada musim-musim awal penggalian di El Araj, tim yang dipimpin Profesor Mordecai Aviam dan Dr. Stephen Notley menemukan sisa-sisa pemukiman dari masa Romawi abad pertama, periode yang sejajar dengan kehidupan Yesus dan para rasul. Lebih jauh ke bawah, mereka menemukan sisa kompleks Bizantium berusia sekitar 1500 tahun. Struktur yang terungkap mencakup basilika besar, rumah tamu bagi peziarah, serta pemandian umum. Pola ini mengingatkan pada situs-situs ziarah lain di Tanah Suci, di mana umat Kristen awal kerap membangun gereja di lokasi yang mereka anggap sakral. Temuan ini menunjukkan bahwa El Araj bukan sekadar desa biasa, melainkan sebuah pusat keagamaan dan ziarah pada masa Bizantium. Dan di lantai gereja itulah sebuah mosaik penting ditemukan. Mosaik Bizantium di El Araj memuat inskripsi Yunani yang terpelihara hampir sempurna. Tulisan itu memuat doa untuk seorang dermawan bernama Konstantinus, tetapi juga menyebut Petrus dengan gelar istimewa, pemimpin para rasul dan pemegang kunci kerajaan surga atau Kingdom of Heaven. Bahasa yang digunakan bersifat liturgis dan teologis. Gelar itu memperlihatkan adanya pengakuan terhadap posisi khusus Petrus dalam pandangan komunitas Kristen Bizantium. Fakta bahwa teks ini ditulis dalam bahasa Yunani, bukan Latin, menegaskan bahwa keyakinan tersebut tidak hanya berkembang di Roma, tetapi juga diakui di wilayah timur, jauh sebelum perpecahan gereja. Mosaik ini bukan sekadar dekorasi, ia adalah sebuah pernyataan iman yang diukir dalam batu, meninggalkan pesan yang bertahan lebih dari 1000 tahun. Penemuan mosaik ini juga menghidupkan kembali catatan seorang peziarah abad ke-8. Uskup Willibald dari Bavaria menulis bahwa ia pernah bermalam di sebuah gereja di Betsaida yang didedikasikan untuk Petrus dan Andreas.
Selama berabad-abad, catatan tersebut dianggap sebagai legenda. Namun temuan Basilika Bizantium di El-Araj lengkap dengan dedikasi kepada Petrus tampak sesuai dengan deskripsi Willibald. Keberadaan rumah tamu dan fasilitas untuk peziarah semakin memperkuat kecocokan ini. Dengan demikian, catatan yang dulu diragukan kini memperoleh dukungan arkeologis yang nyata. Dari sisi arkeologi, El-Araj menjadi titik temu antara teks, tradisi, dan bukti material. Jarang sekali sebuah situs mampu memperlihatkan kesesuaian antara catatan Injil, kesaksian peziarah, dan artefak yang ditemukan di lapangan. Bagi sejarah gereja, pola ini konsisten. Umat Kristen awal tidak membangun gereja secara acak, melainkan di lokasi yang mereka yakini berhubungan langsung dengan peristiwa iman. Bethlehem, Nazaret, Yerusalem, dan kini kemungkinan besar Betsaida adalah contoh dari pola itu. Jika benar El-Araj adalah Betsaida, maka misteri yang bertahan selama hampir 2 milenium kini mulai menemukan jawabannya. Inskripsi mosaik di El-Araj juga menambah bobot dalam perdebatan teologis yang telah berlangsung berabad-abad. Posisi Petrus sebagai pemimpin para rasul kerap diperdebatkan. Sebagian menekankan kesetaraan, sementara tradisi lain menyoroti otoritas khusus yang diberikan kepadanya. Dalam budaya kuno, kunci adalah simbol otoritas dan tanggung jawab. Dengan menyebut Petrus sebagai pemegang kunci kerajaan surga, mosaik ini menunjukkan bahwa komunitas Kristen Bizantium memandangnya sebagai figur yang menempati posisi istimewa. Pesan itu ditulis bukan di Roma, tetapi di wilayah timur dekat dengan tanah asal Petrus sendiri. Temuan ini tidak menyelesaikan semua perdebatan, tetapi memperlihatkan bagaimana ingatan tentang Petrus sebagai pemimpin telah diakui dan diwariskan sejak masa-masa awal gereja. Mosaik Bizantium di El-Araj bukan sekadar karya seni lantai. Ia adalah pesan dari masa lalu bahwa ingatan iman dapat bertahan melewati waktu, bahkan ketika kota yang menaunginya hilang dari peta sejarah. Di sini, kita menemukan bukan hanya sisa bangunan dan tulisan, tetapi juga jejak keyakinan yang melintasi generasi. Petrus diingat bukan hanya sebagai murid, melainkan sebagai pemimpin. Penemuan ini menegaskan bagaimana sejarah, tradisi, dan arkeologi bisa bertemu dalam satu titik. Sebuah pesan yang terkunci berabad-abad kini muncul kembali untuk memperkaya cara kita memahami dunia kuno dan warisan iman. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten menarik lainnya.